Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan dari kelas 11 TKJ 2. Saya ingin menjelaskan tentang komunikasi data dari pelajaran teknologi layanan jaringan atau TLJ. Apa sih komunikasi data? Jadi yang belum tahu, komunikasi data adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi digital antara perangkat atau sistem komputer melalui jaringan atau saluran komunikasi. Ini melibatkan transfer data dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, atau video yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti berbagi informasi, berkomunikasi, atau mengakses sumber daya jarak jauh. Komunikasi data juga memiliki beberapa komponen. Model komponen komunikasi data adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana data dipindahkan dan diproses melalui jaringan komputer. Model ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada sumber atau source. Komponen ini di mana data dihasilkan atau berasal, seperti pengguna, perangkat, atau sensor. Dan yang kedua ada pengirim atau transmitter. Komponen ini yang bertugas mengubah data menjadi bentuk yang dapat dikirim melalui jaringan, misalnya modulasi atau enkripsi data. Jadi komponen ini adalah komponen yang tugasnya adalah mengirim seluruh data. Dan komponen yang ketiga ada saluran atau channel. Saluran atau channel ini adalah suatu komponen media fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Jadi, komponen saluran atau channel ini adalah tugasnya mengirimkan data sama seperti pengirim atau transmitter. Tapi bedanya dia mengirimkan data melalui kabel, serat optik, atau gelombang radio. Kita lanjut ke komponen yang keempat. Komponen keempat ada penerima atau receiver. Komponen ini adalah komponen yang menerima dan mendekode data dari saluran komunikasi. Jadi komponen ini adalah komponen yang menerima semua data yang dikirim oleh transmitter. Dan komponen yang kelima ada destinasi data. Destinasi data adalah komponen tempat di mana data akhirnya ditujukan, seperti perangkat penerima, server, atau aplikasi. Komponen keenam, pengontrol atau controller. Komponen ini adalah komponen yang mengatur dan mengawasi aliran data di seluruh sistem komunikasi. Jadi komponen ini adalah yang mengatur semua data dan mengawasi semua informasi melalui sistem komunikasi. Fungsi dan tujuan komunikasi data. Fungsi komunikasi data yang pertama adalah pertukaran informasi. Fungsi utama komunikasi data adalah memungkinkan pertukaran informasi dan data antara perangkat atau sistem komputer. Hal ini memungkinkan pengiriman data yang efisien dan cepat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan yang kedua ada integrasi sistem.
Komunikasi data memungkinkan berbagai sistem komputer untuk terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Ini memungkinkan integrasi perangkat dan aplikasi yang berbeda dalam satu jaringan. Dan fungsi yang ketiga adalah kolaborasi. Dengan komunikasi data, pengguna dapat berkolaborasi secara efektif dengan berbagi data dan informasi di antara anggota tim, baik secara lokal maupun dari lokasi yang berbeda. Dan yang keempat ada pengolahan data. Komunikasi data memungkinkan pemrosesan data secara terpusat dan distribusi hasilnya ke berbagai perangkat atau lokasi yang diperlukan. Kemudian ada tujuan komunikasi data. Yang pertama adalah efisien. Tujuan utama dari komunikasi data adalah meningkatkan efisien dalam pertukaran informasi dan data dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mentransfer informasi. Proses bisnis dan operasional dapat berjalan lebih lancar. Jadi tujuan komunikasi data adalah efisien, yaitu dengan menghemat waktu, biaya, dan bisa mengirim berbagai informasi dengan cepat. Yang kedua adalah kecepatan. Komunikasi data bertujuan untuk menyediakan transfer data dalam waktu yang cepat dan responsif. Kecepatan komunikasi data penting dalam aplikasi real-time dan bisnis yang mengandalkan data aktual. Ya, seperti yang tadi, jadi komunikasi data itu bertujuan untuk menyediakan transfer data dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kita bisa mengirim semua informasi yang kita ingin kirim dengan sangat cepat. Jadi nggak ribet. Dan tujuan yang ketiga adalah keamanan. Salah satu tujuan utama komunikasi data adalah memastikan keamanan data selama proses pengiriman dan penerimaan. Perlindungan data dari ancaman seperti akses tidak sah atau serangan siber sangat penting. Yang keempat ada akurasi. Tujuan lain dari komunikasi data adalah untuk memastikan akurasi data yang ditransfer. Data yang tidak akurat atau terdistorsi dapat menyebabkan kesalahan dan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada scalability atau skalabilitas. Komunikasi data harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan skalabilitas bisnis. Sistem komunikasi yang dapat diandalkan dan mampu menangani volume data yang meningkat penting dalam lingkungan yang berkembang pesat ini. Lanjut ke karakteristik dasar komunikasi data. Karakteristik dasar komunikasi data adalah ciri-ciri yang melekat pada proses pertukaran informasi melalui jaringan komputer. Berikut adalah beberapa karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama, ada kecepatan atau speed. Karakteristik ini mengacu pada seberapa cepat data dapat dikirim dan diterima melalui jaringan komunikasi. Kecepatan komunikasi data dapat diukur dalam bit per detik atau bps, atau kilobit per detik atau kbps, atau megabit per detik atau mbps, hingga gigabyte per detik atau gbps untuk jaringan yang lebih canggih. Nah, biasanya kecepatan komunikasi data ini suka kita temui ya seperti di Chrome saat download file dari Google gitu. Suka ada tulisan, biasanya ada beberapa KB per detik gitu. Dan yang kedua ada bandwidth. Bandwidth mengacu pada kapasitas maksimum saluran komunikasi untuk mentransfer data. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirimkan dalam satu waktu.
Yang ketiga ada latensi atau latency. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk bergerak dari sumber tujuan melalui jaringan. Rendahnya latensi mengindikasikan bahwa data dapat mengalir dengan cepat dan memberikan respons yang lebih cepat. Yang keempat ada reliability atau keandalan. Karakteristik ini berkaitan dengan tingkat keandalan dan ketepatan data yang dikirimkan. Komunikasi data harus dapat diandalkan dan memastikan data yang dikirimkan tiba di tujuan tanpa kehilangan atau kerusakan dan lain-lain. Faktor-faktor pertimbangan komunikasi data. Yang pertama itu ada protokol yang digunakan. Yang kedua ada pengsinyalan. Kadang kalau pengsinyalannya jelek itu bakal susah ya buat cari suatu informasi melalui internet. Yang ketiga ada cara penomoran atau urutan-urutan. Yang keempat ada media transmisi. Dan yang terakhir ada lalu lintas data atau traffic dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya tentang komunikasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.